Shalom semua. Ayo kita sama-sama nyembah Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan, aku percaya bahwa hadirat Tuhan dimanapun di tempat ini maupun di tempat kalian berada pasti sama menjamah kita semua. Mari kita menyembah Tuhan sama-sama yuk. Let's worship Him. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Mari nyanyikan dari awal. Lingkupiku, lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Katakan di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Oh, ku tenang dalam-Mu, hanya dalam hadirat-Mu. Oh, kami tenang, kami aman dalam tangan-Mu. Katakan, Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu.
Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Kau membuat kami semua, Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Oh, semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Kau membuatku, Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Yes Tuhan, oh, semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Let's sing this, oh let's declare this. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your one. I am yours. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Oh, semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Ku angkat tanganku. Semua mari kita nyanyikan. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Yes Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami memiliki Allah seperti Engkau, yang bukan hanya menciptakan kami, tapi Engkau memiliki setiap hidup kami ya Tuhan. Kau yang memegangnya dalam tangan-Mu. Nama kami ya Tuhan terukir di telapak tangan-Mu. Tuhan Yesus, kami sebentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan urapi dari bibir hamba yang menyampaikan. Kami juga mau mendengar sharing dari teman kami Tuhan. Tuhan urapi dari bibirnya Tuhan, supaya sharingnya bisa memberkati dan bisa menyenangkan hatimu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Shalom semua. Hari ini kita ada kedatangan teman Kristo. Dia mau sharing sedikit tentang hidupnya, tentang pengalamannya menghadapi trauma di masa lalunya. Ya, shalom Kristo. Shalom semuanya, ya nama saya Christopher dan saya ingin membawa sharing sedikit saja mengenai pengalamanku terhadap yang namanya trauma, dan secara spesifik yaitu trauma terhadap kegagalan. Dan
justru trauma ini itu mengikuti aku bahkan sebelum dan juga setelah saya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dan bahkan trauma ini tuh mengikuti aku tidak hanya di dalam hal-hal sehari-hari saja, pembelajaran dan lain sebagainya, tapi juga di dalam pelayanan. Dan selalu ada suara di dalam diriku yang menuduh aku akan kesalahanku dan kekurangan-kekuranganku. Dan justru itu sempat membuat aku rasa down dan bisa dikatakan burnout di dalam pelayananku. Tetapi di dalam masaku yang di dalam lembah, justru Tuhan itu mengirimkan suatu firman kepadaku melalui hambanya yang dulu, yaitu Rasul Paulus. Dan Paulus sempat mengatakan bahwa dia itu bermegah di dalam kelemahannya justru, bukan di dalam kekuatannya. Dan dari situ justru aku mendapatkan kekuatan baru bahwa oh ya ya, walaupun ada banyak hal yang aku harus pelajari di dalam pelayanan, di dalam hidup ini, kegagalan-kegagalanku dan kekuranganku itu tidak mendefinisikan aku. Itu hanyalah tanda bahwa masih panjang perjalananku. Dan justru melalui perjalanan ini saya belajar bahwa Tuhan itu dalam setiap langkah itu tidak meninggalkan kami. Dan demikianlah yang saya pelajari dari pengalaman itu. Puji Tuhan, thank you Kristo buat sharingnya. Aku diberkati banget sama ceritanya Kristo. Walaupun Kristo sharing di sini singkat, tapi aku udah temenan cukup lama dengan Kristo. Aku memang lihat bahwa Tuhan itu mengubah hidupnya dia dari yang dulu mungkin aku lihat dulu Kristo minder, tapi sekarang Kristo jadi orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Aku percaya juga Tuhan terus mengubah saya, mengubah kalian, mengubah kita semua untuk menjadi serupa dengan gambarannya. Hari ini saya mau bahas firman yang serupa, yaitu tentang trauma akan kegagalan. Mari kita sama-sama buka firman Tuhan hari ini di Lukas 5 ayat 1 sampai 8. Firman hari ini di Lukas 5 ayat 1 sampai 8. Lukas 5 ayat 1 sampai 8 saya bacakan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengurumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai, lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang dan membantunya. Dan sedang mereka itu datang, lalu mereka itu bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Saya mau nanya pertanyaan yang retorik ya, artinya pertanyaan yang pasti semua orang tahu jawabannya. Saya mau nanya begini, siapa sih dari antara kita yang gak pernah gagal? Ya pasti gak ada ya, kita semua pasti pernah mengalami kegagalan. Nah cuman kadang-kadang kegagalan yang kita alami di masa lalu itu gak sekedar membuat kita gagal di masa lalu aja. Tapi kalau itu bisa menyebabkan trauma, kegagalan kita di masa lalu itu bahkan bisa mempengaruhi keberhasilan kita di masa depan. Trauma itu beda sama takut. Takut itu baik loh, takut itu Tuhan ciptakan supaya kita hati-hati. Takut itu seperti alarm dalam diri kita, membuat kita hati-hati dalam perhitungan, membuat kita tidak gegabah, membuat kita lebih waspada. Tapi trauma dan khawatir itu merusak kita, karena itu bukan dari Tuhan, itu dari iblis. Trauma itu artinya kita melihat bahwa kejadian di masa lalu akan terulang di masa depan. Trauma itu seakan-akan membuat kita menulis kehidupan kita di depan padahal belum kejadian. Dan trauma ini melumpuhkan banyak orang. Saya ingat saya punya banyak teman yang
trauma dengan menikah, trauma untuk menikah maksud saya. Jadi saya masih umur-umur teman-teman yang seumuran masih muda, seumuran saya itu ada beberapa yang cerita bahwa mereka trauma untuk menikah karena melihat pernikahan papa mamanya nggak bahagia. Mereka takut hal yang sama juga terjadi di kehidupan mereka. Karena mereka lihat dulu kayaknya pas masih kecil papa mamanya fine-fine aja, tapi ketika dia sudah beranjak remaja, beranjak dewasa, mulailah rumah tangga keluarganya mulai pecah dan papa mamanya mulai sering bertengkar, bahkan ada yang sampai bercerai. Hal-hal itu bisa membuat seorang anak trauma. Ada juga orang yang trauma untuk berhubungan dengan orang lain. Karena mungkin dulu dia pernah merasa tertolak, dulu pernah dia merasa dihianati, merasa disakiti, sampai ketika mau ngomong lagi sama orang lain, rasanya sulit sekali. Selalu ada negative thinking yang mengikat kepalanya. Pertanyaannya selalu sama sih. Setan itu nanya selalu begini. Kalau saya dibeginiin lagi gimana ya? Kalau saya diperlakukan buruk lagi gimana ya? Kalau saya gagal lagi gimana ya? Percayalah bahwa firman Tuhan gak pernah ngomong sekalipun begitu. Memang benar, ada benarnya maksud saya perkataan seorang ilmuwan yang paling terkenal di dunia, salah satunya Albert Einstein. Dia pernah berkata, adalah kebodohan yang paling bodoh untuk mengharapkan hal yang berbeda dari tindakan yang sama. Saya ulangi, adalah hal yang paling bodoh untuk mengharapkan hasil yang berbeda dari tindakan yang sama. Tapi firman Tuhan gak pernah ngomong begitu. Firman Tuhan itu, dalam firman Tuhan kita menyadari bahwa ada Tuhan kok yang membantu kita. Jadi kita gak perlu trauma sebenarnya dalam hidup ini. Tapi trauma itu manusiawi sekali kok. Itu manusiawi bagi kita untuk menakuti masa depan akan pengalaman masa lalu yang buruk. Oleh karena itu masing-masing dari kita, termasuk saya juga, perlu belajar banyak dari kejadian di kisah firman Tuhan hari ini yang kita bahas, yaitu Petrus ketika bertemu dengan Tuhan Yesus. Waktu itu Tuhan Yesus di ayat yang pertama, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ayat yang kedua, ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Saya pernah dengar ya kisah dari seorang jenderal. Saya pernah dengar dia dulu jenderal angkatan laut. Dia dulu ketika mengabdi pada negara di angkatan laut, dia bekerja di pinggir pantai. Dia cerita bahwa memang sebenarnya nelayan itu ketika ada kata membasuh jalannya, itu artinya jalannya sudah digulung, sudah dirapikan dan sedang dibersihkan. Dan butuh waktu loh untuk jala yang sudah dibasuh, sudah diikat, sudah disusun dengan rapi untuk dibuka lagi. Kalau kata beliau mungkin butuh waktu 30 menit sampai 1 jam untuk membuka jala lagi. Jadi firman Tuhan yang kita baca barusan ketika Petrus membuka jalannya lagi, itu bukanlah kegiatan yang cepat atau sederhana. Membutuhkan pengorbanan, membutuhkan waktu, membutuhkan tenaga untuk Petrus melakukannya. Membutuhkan tentu pengorbanan juga untuk melakukan hal itu. Saya rasa sama ya dalam menghadapi trauma dalam hidup, perlu ada langkah dari kita. Perlu ada step pertama dari kita dalam ketaatan untuk menghadapi trauma. Trauma itu sifatnya, kalau kita tidak menghadapinya sekarang, kita tidak akan pernah sembuh. Begitulah sifat trauma dalam hidup ini. Kalau misalnya mungkin saya juga sih, saya sampai saat ini ya, kalau mungkin menghadapi ulangan yang sulit di sekolah atau di kuliah, saya juga masih kadang-kadang sakit perut, kadang-kadang tegang-tegang sendiri. Pasti kalian juga mungkin mengalaminya. Dan hal itu gak bisa kita hindari loh dalam hidup ini. Ada orang yang ekstrim ya, misalnya dalam hal trauma, karena takut menghadapi sesuatu, dia memutuskan untuk lari.
Contoh ekstrimnya misalnya, saya mau drop out aja dari sekolah, saya drop out aja dari kuliah supaya nggak menghadapi hal yang sulit. Tetapi hal sulit itulah terus akan mengejarmu sepanjang hidupmu. Kita semua di tempat ini dan dimanapun kalian berada, kita semua nggak ada satupun yang bisa pergi dari pembentukan Tuhan. Kita lari sekarang, Tuhan akan mengejar kita. Pembentukan Tuhan tuh nggak akan pernah selesai sampai kita melaluinya. Jadi dalam hal trauma kita perlu ada langkah ketaatan walaupun kadang-kadang sulit. Tapi dalam kesulitan itulah Tuhan membentuk kita. Dalam hal perjuangan itulah Tuhan membentuk kita. Kita baca ayat berikutnya, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai, lalu ia duduk dan mengajar orang banyak di atas perahu. Zaman dulu memang belum ada teknologi secanggih sekarang. Kalau Tuhan Yesus turun ke dunia tahun ini, tahun 2023, mungkin nggak ada cerita ini karena pasti ada sound system. Sekarang kan juga dimanapun berada pasti ada sound system, ada mikrofon yang bisa membuat suara kita didengar banyak orang. Tapi zaman itu belum ada teknologi seperti itu. Jadi kalau memang suara kita mau didengar, perlu agak menjauh sedikit. Dan Tuhan Yesus nggak salah naik perahu. Tuhan Yesus, kalau kita baca di bagian kitab yang lain, sebelum Tuhan Yesus memilih murid-muridnya, Tuhan Yesus berdoa dulu. Jadi ketika Tuhan Yesus naik ke atas perahu Simon, itu bukan sebuah kejadian kebetulan, bukan sebuah kejadian karena Tuhan Yesus memang butuh, terus Tuhan Yesus asal pilih kapal, naik ke perahu, kebetulan perahunya Simon. Nggak begitu. Memang Tuhan Yesus pilih untuk naik perahunya Simon. Kalau di hidup ini, kita menghadapi kesulitan yang perlu. Saya ngomong kesulitan yang perlu itu artinya kesulitan yang memang secara baik kita ambil. Bukan kesulitan karena kesalahan kita, atau bukan kesulitan karena kelalaian kita, tapi kesulitan yang merupakan bentuk dari tanggung jawab kita. Percayalah bahwa kesulitan itu nggak kebetulan ada di hidup kita. Memang Tuhan mau sengaja naik dalam hidup kita, tanda kutip dalam hidup kita, supaya kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Saya yakin kesulitan setiap kita beda. Pasti kesulitanmu gak bisa aku mengerti satu persatu, kesulitan saya juga gak tentu kalian bisa mengerti. Tapi apapun kesulitan kita, walaupun beda-beda jenisnya, walaupun semua kita pasti menderita, firman Tuhan bilang, saudaramu di seluruh dunia ini menanggung penderitaan yang sama. Jadi kita semua menderita, tapi penderitaan kita beda-beda. Penderitaan itu gak kebetulan ada di hidupmu. Kalau memang penderitaan itu adalah proses dari tanggung jawab yang Tuhan berikan. Jangan hidup nanya, kok aku begini ya, kok pembentukan Tuhan mungkin aku lihatnya lebih sulit daripada hidup orang lain. Ya itu pasti kita aja yang lihat, kita kan kadang-kadang sering banget merasa hidup kita hidup yang paling susah di dunia ini. Tapi jangan rasa begitu karena gak kebetulan itu ada dalam hidupmu. Memang Tuhan pilih hal-hal itu untuk mendewasakanmu. Tuhan pilih hal-hal ini untuk membentukmu. Hal-hal yang kamu hadapi sekarang itu bukan kebetulan. Tuhan Yesus memang benar-benar ingin naik dalam hidupmu. Kalian lihat video ini juga bukan kebetulan. Kalau kalian lihat video ini di sosial media atau di YouTube, kalian klik, kalian dengar yang saya ngomongin sekarang, kapanpun kalian mendengarnya, ini pun gak kebetulan kok. Pasti ada rencana Tuhan. Tuhan mau menaiki hidupmu. Pertanyaannya apakah saya dan kamu, aku dan kamu mau dipakai Tuhan untuk memberitakan pekerjaannya. Puji Tuhan, Simon mau perahunya dipakai sebagai mimbar darurat Tuhan Yesus waktu itu. Dari kapalnya Simon, Tuhan Yesus bisa ngomong ke banyak orang. Dari hidup kita juga Tuhan Yesus bisa menyatakan dirinya ke banyak orang dan bisa memberkati banyak orang. Amin. Kita baca, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga.
em, ini enggak sebenarnya ya. Tadi saya udah jelasin tentang jala yang sudah dibasuh, jala yang sudah disusun oleh Simon. Tapi juga itu nggak mudah. Tapi juga yang nggak mudah adalah mendengarkan saran tentang memancing atau menangkap ikan dari seorang tukang kayu. Zaman dulu beda sama zaman sekarang ya. Zaman sekarang puji Tuhan banyak teknologi, kita bisa belajar apa aja yang kita mau sekarang. Kita tinggal buka internet, buka YouTube, buka kelas-kelas online. Kita bisa belajar apa aja. Kita bisa belajar fotografi langsung dari YouTube tanpa perlu sekolah atau tanpa perlu kelas. Kita bisa belajar secara sederhana mungkin bermain musik, memasak, dan lain-lain pekerjaan-pekerjaan. Tapi zaman dulu enggak. Di Israel budayanya adalah biasanya anak itu melanjutkan pekerjaan orang tuanya. Karena zaman dulu belum ada sistem universitas kayak sekarang ya, di mana orang bisa bebas memilih mau menjadi apa yang nggak harus sama dengan orang tuanya. Ada dosen-dosen, ada guru-guru. Zaman dulu enggak. Zaman dulu yang mengajar ya orang tua mereka. Jadi kalau seorang petani ya biasanya anaknya jadi petani juga. Seorang nelayan ya biasanya anaknya jadi nelayan juga. Dan hanya keahlian itulah yang mereka punya. Umumnya begitu. Dan Tuhan Yesus adalah dididik dalam keluarga Yusuf. Papa duniawinya. Walaupun Tuhan Yesus gak lahir dari Yusuf, tapi papa yang merawat dia, ayah yang merawat dia di dunia, itu seorang tukang kayu. Dan jadi umum bagi Petrus untuk bingung kenapa ada seorang tukang kayu menyarankan untuk dia menebarkan jalannya lagi. Lebih anehnya lagi, waktu itu siang hari. Karena siang hari, dan biasanya nelayan itu menangkap ikan malam-malam. Jarang banget ada nelayan nangkap ikan siang hari. Udah tukang kayu yang memberi saran, waktunya aneh pula. Metodenya aneh. Metodenya sangat-sangat gak umum, gak konvensional untuk menangkap ikan di siang hari. Tetapi aku yakin bahwa Petrus diberkati dengan apa yang Tuhan Yesus sampaikan barusan di perahunya. Aku yakin ketika Petrus perahunya dipakai sebagai mimbar Tuhan Yesus, Petrus di perahu itu gak asik sendiri. Pasti Petrus juga ikut mendengarkan. Karena itu dia bisa bilang, karena engkau yang menyuruhnya. Petrus masih menjawab, guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Jadi pasti Petrus ada respect, ada rasa hormat terhadap Tuhan Yesus. Sampai dia memanggilnya guru. Guru itu pada zaman itu bukan sebutan sembarangan loh. Guru atau rabi itu sebutan yang sangat-sangat, gelar yang sangat dihormati waktu itu. Aku rasa dalam hidup ini, untuk kita berani melangkah, kita harus tahu dulu siapa Tuhan Yesus dalam hidup kita. Saya gak bilang bahwa semua hal yang buruk di masa lalu harus diulangi di masa depan. Gak begitu. Misalnya, saya dulu pernah trauma karena naik roller coaster di wahana gitu ya misalnya. Misalnya saya takut, saya gak ngulangin lagi naik roller coaster seumur hidup juga gak ada ruginya bagi saya. Tapi yang saya maksud trauma dalam hidup ini adalah trauma-trauma yang menghalangi kita ke depan. Kalau dalam konteks ini, Petrus mungkin aja kecewa, semalaman gak dapat apa-apa. Dan itu membuat dia mungkin jadi patah semangat. Dan jadi lelah juga, lelah secara perasaan, lelah secara fisik. Kalau kita lelah secara fisik tapi dapat hasil yang baik kan, secara perasaan at least happy. Kalau ini lelah secara fisik tapi gak dapat apa-apa. Udah lelah fisik, lelah perasaan pula. Hal-hal seperti ini mungkin bisa menghalangi Petrus ke depan. Maksud saya dari trauma yang mau dihadapi, yang saya bahas untuk dihadapi adalah trauma-trauma seperti itu. Trauma yang menghalangi kita berhasil. Misalnya, kita punya trauma berhubungan dengan orang yang baru kita kenal. Karena mungkin dulu kita pernah tanda kutip dianggap orang aneh, atau mungkin diperlakukan tidak baik sama orang. Jangan sampai kita jadi orang yang gak mau ketemu orang sama sekali lagi. Itu akan menghalangi kita dalam banyak hal. Itu akan membuat kita gak bisa maju dalam pemakaian Tuhan.
Dan itu juga bisa memimpin kita dalam kepahitan dalam hidup ini. Kalau misalnya kita pernah mungkin berbisnis atau bekerja sebagai seorang profesional, terus kita gagal, jangan langsung, udah aku nggak mau coba lagi, aku nggak mau kerjain lagi, toh juga hasilnya gagal. Jangan begitu. Atau kita mungkin yang masih sekolah pernah gagal ulangan, gagal biasanya sih saya dengar kalau orang udah nggak bisa matematika, biasanya nggak mau nyoba lagi. Udah saya memang nggak bisa pelajaran ini sampai mati, saya nggak mau coba lagi. Jangan begitu ya, jangan begitu. Ingatlah Tuhan Yesus. Kalau di masa depan ada pengalaman yang ada kesempatan, maksud saya. Di masa depan ada kesempatan yang serupa, di mana di masa lalu kita gagal dan Tuhan menyuruh kita untuk melakukannya. Lakukanlah. Dan untuk melakukan itu kita mesti tahu siapa sih Tuhan Yesus dalam hidup kita. Makanya mendengarkan pengajaran Tuhan itu penting sekali untuk pertumbuhan kerohanian kita. Supaya kita tahu siapa Dia. Ketika Dia ngomong sesuatu, Dia gak ngomong sembarangan. Ketika Dia menyuruh sesuatu, Dia gak asal menyuruh. Dan ketika Petrus, Tuhan Yesus suruh untuk menyebar jala, Tuhan Yesus ikut sama Petrus. Tuhan Yesus enggak, udah ya kamu pergi sendiri, nebar jala sana, aku ke pantai aja. Enggak begitu. Hidup kita juga sama enggak? Ketika Tuhan Yesus suruh sesuatu, Tuhan Yesus enggak meninggalkan kita. Tuhan Yesus ikut mengerjakannya bersama-sama dengan kita. Allah itu turut bekerja dalam segala perkara. Amin. Lalu kita tahu ceritanya, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Puji Tuhannya, ternyata dari pengalaman ini ketika Tuhan Yesus naik ke kapal Simon Petrus, ternyata bukan cuma buat memberikan ikan kepada Petrus, tapi mengubah pandangan Petrus terhadap siapa itu Yesus. Di awal dia memanggilnya guru kan, guru, seorang rabi. Tapi dia menyadari bahwa ada yang beda dari Tuhan Yesus. Di akhir dia memanggilnya Tuhan. Dia menyadari bahwa memang orang ini, manusia ini, anak manusia ini adalah Tuhan. Aku percaya bahwa setiap trauma, setiap kegagalan dalam hidup kita, ketika kita suruh mengulanginya lagi, suruh melakukannya lagi, ada pengenalan akan Tuhan yang semakin dalam. Kalau di ayat ini kita menyadari bahwa di momen inilah Petrus menyadari bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau kita juga sama. Kita semakin menyadari Tuhan seperti apa Tuhan Yesus itu. Atau kita semakin meresapi dalam hati bahwa benar ya, Yesus itu Tuhan. Bahwa ada Tuhan dalam hidup saya. Di sorga ada Tuhan. Ada Tuhan yang ikut turut bekerja dalam hidup kita. Itulah yang membedakan kita anak Tuhan dengan orang lain ya. Semua orang menderita. Semua orang punya masalah. Tapi hanya anak Tuhanlah yang membuat masalah menjadi kesaksian. Anak Tuhan, ketika kita jadi orang Kristen, anak Tuhan Yesus, bukan berarti masalah hidup kita langsung Tuhan hilangkan. Tapi masalah hidup kita itu bukan jadi sumber kepahitan, tapi sumber kesaksian. Aku ulangi, masalah hidup kita bukan jadi sumber kepahitan, tapi sumber kesaksian. Aku pun masih belajar hal ini. Hari demi hari, ketika aku mesti melakukan hal yang aku gagal berkali-kali, aku belajar bahwa gak apa-apa lakuin lagi. Karena supaya ini jadi sumber kesaksianku di masa depan nanti. Kalau aku kabur dari hal ini jadi sumber kepahitanku di masa depan. Aku rekap yang mungkin beberapa poin. Yang pertama, pastikan bahwa ada Tuhan Yesus dalam hidupmu, atau ada Tuhan Yesus dalam perahumu, dalam pekerjaanmu, dalam hubunganmu, dalam studimu,
dalam keluargamu, dalam apapun yang kamu perbuat. Kenapa? Karena kalau ada Tuhan Yesus, walaupun kita misalnya ya salah arah, kita awalnya rencana A, ternyata rencana A itu nggak sesuai sama rencana Tuhan. Tapi kalau ada Tuhan Yesus, Tuhan Yesuslah yang akan dengan Roh Kudusnya mengarahkan hati kita untuk pindah ke rencana B. Tapi kalau nggak ada Tuhan Yesus dalam hidup kita, kita hidup untuk diri kita sendiri. Siapa yang mengarahkan kita? Harus ada Tuhan Yesus, pastikan Tuhan Yesus turut bekerja dalam segala hal yang kita lakukan. Yang kedua, jangan terlalu cepat menganggap sesuatu itu gagal. Saya ulangi ya, jangan terlalu cepat menganggap apa yang kita lakukan itu gagal. Karena gak tentu loh yang kita lakukan itu gagal. Ini saya kasih contoh, saya pernah dengar cerita tentang tanaman bambu. Tanaman bambu itu luar biasa karena pertumbuhannya agak lain sama tanaman yang lain. Kalau kita mungkin di sekolah pernah eksperimen menanam biji kacang hijau di kapas, pasti pernah. Kita taruh biji kacang hijau, kita siram air, besoknya langsung keluar akar, besoknya keluar batang, besoknya keluar daun. Dan kemudian lalu mati ya kacang hijaunya. Tapi kita bisa lihat dengan mata jasmani ada pertumbuhan. Tapi bambu itu agak lain. Bambu itu kita siram, selama bertahun-tahun dia nggak tumbuh. Tapi harus disiram tiap hari. Jadi ketika bambu disiram tiap hari tanpa lihat pertumbuhan apa-apa, bambunya tetap pendek. Mungkin selama bertahun-tahun dia nggak akan naik ke atas sama sekali. Karena bambu itu akan tumbuh ke bawah. Tapi di satu titik, di tahun tertentu, bambu itu akan melejit. Tumbuh berkali-kali lipat ukuran aslinya. Banyak hal dalam hidup kita juga begitu. Gak tentu hal yang kita lakukan itu gagal semata-mata kita tidak melihat hasil. Ada kegagalan-kegagalan yang saya rasa perlu dalam hidup kita supaya kita belajar sesuatu. Mungkin supaya kita semakin pintar ke depannya. Mungkin supaya kita semakin terampil ke depannya. Mungkin juga supaya kita semakin kuat ke depannya. Ada kegagalan-kegagalan yang saya rasa perlu juga kita alami dalam hidup ini. Saya mungkin menganggapnya bukan sebagai kegagalan ya, tapi sebagai momen pembelajaran. Karena kalau tanpa momen pembelajaran itu, di kesempatan berikutnya nggak akan berhasil. Jadi kan sebenarnya kalau kita pikir-pikir momen, misalnya kita ada melakukan dua kali percobaan sesuatu. Momen pertama gagal lalu kita belajar, dari pembelajaran kita melakukan momen kedua yang berhasil. Atau mungkin momen berhasilnya momen kelima, momen 1-4 gagal terus. Tapi bukankah kegagalan itu juga penting supaya menjadi modal pembelajaran di momen kelima misalnya kita berhasil. Jadi jangan terlalu cepat menganggap sesuatu itu gagal. Dan yang ketiga, ingatlah bahwa kalau Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu, Tuhan mau supaya pengenalan kita akan Tuhan semakin dalam dan supaya setiap masalah kita jadi sumber kesaksian, bukan sumber kepahitan. Aku yakin semenjak masa ini Petrus menyadari, walaupun memang Petrus masih banyak belajar ke depannya, tapi melalui salah satunya momen ini, Petrus menyadari bahwa, oh iya ya Tuhan, bahwa Yesus itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Karena Bapa membisikannya kepada Petrus. Kita juga sama, kita harus belajar bahwa di hidup ini, kalau kita gagal, gak apa-apa. Ada perjalanan bersama Tuhan. Kita akan coba lagi di masa depan. Saya pun mempelajari hal ini setiap hari kok. Tapi tenang aja, Roh Kudus yang memberikan kekuatan di hati kita. Asal kita dengar-dengaran dengan suara Roh Kudus, kita dekat dengan hadirat Tuhan, kita melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu. Kita mengandalkan Dia, kita menyadari bahwa kita gak mampu kalau sendirian. Pasti Tuhan turut bekerja. Amin. Amin. Let's worship a song yuk. Kita sama-sama nyanyi. I wanna pray nanti di akhir. Bagi kalian yang saat ini mengalami trauma sesuatu, Roh Kudus mau menjamah kalian. Roh Kudus mau mengubah. Firman Tuhan bilang, Dia mengubah ratapmu menjadi tarian. Kalau kalian meratap sekarang atau mengalami kondisi yang sulit sekali, gak apa-apa. Roh Kudus yang akan mengubah ratapmu menjadi tarian. Tetaplah setia, tetaplah kuat di dalam Tuhan.
Amin, let's worship. Oh, ya, ya, ya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Sing this, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang kita andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. I wanna pray, aku mau berdoa. Walaupun momen ini juga saya belajar kok sesuatu. Saya juga belajar mengandalkan Tuhan. Kita semua di setiap momen dalam hidup kita pasti tetap terus belajar mengandalkan Tuhan. Karena semakin naiknya hidup kita, semakin berat juga tantangannya. Semakin Tuhan pakai kita tinggi, semakin Tuhan angkat kita dalam pekerjaannya, semakin berat juga tantangannya. I wanna pray bagi kalian yang merasa bahwa kalian gak akan bisa berhasil lagi di masa depan. Kalian pasti gagal. Udah dicap sama dunia bahwa kalian produk gagal, produk bermasalah, produk yang bodoh. Kalian produk yang aneh, kalian produk yang gak berhasil, kalian produk yang payah. Aku mau berdoa supaya itu gak mendefinisikan kalian dan gak mendefinisikan saya juga. Let's pray. Let's pray. Hadirat Tuhan mengalir. Ya Tuhan, kami bukan siapa-siapa ya Tuhan. Kami mengakui bahwa memang kami gak bisa apa-apa. Tapi gak berhenti sampai di situ. Tapi kami mau menyadari bahwa kami mempunyai Tuhan yang hebat. Kami mempunyai Tuhan yang ajaib. Kami mempunyai Tuhan yang memberkati kami. Kami mempunyai Tuhan yang peduli sama kami. Tuhan, Engkau bukan hanya berkuasa, tapi Engkau juga mengasihi setiap kami. Ajari kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Ajari kami mengandalkan-Mu. Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi orang yang mengandalkan Tuhan, Tuhan berkati. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang selalu hijau daunnya, berbuah pada musimnya. Ya Tuhan, kami berdoa supaya hidup kami
menjadi demikian. Kami berdoa supaya kami dekat dengan aliran sungai itu. Kami dekat dengan aliran kuasa-Mu. Kami dekat dengan diri-Mu. Kami gak mau ya Tuhan mengandalkan diri kami sendiri. Kami juga gak mau Tuhan mendengarkan perkataan-perkataan iblis. Baik itu kami pasti gagal, baik itu kami tidak akan berhasil, baik itu kami bahwa bukan tempat kami di sini. Kami percaya Tuhan, dimanapun Kau menempatkan kami, Kau memberikan kemenangan, Kau memberikan kami, ya Tuhan, kemenangan yang gelang gemilang di tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa Tuhan bagi setiap kami di tempat ini, baik maupun yang menonton video ini. Engkau yang menjamah setiap kami Tuhan. Mari kita membiarkan Roh Kudus bekerja. Kalau kalian merasakan seperti ada tangan yang memegang dirimu sekarang, tangan itu kuat memegang tangan kananmu yang memberikan kemenangan. Itu tangan Yesus Kristus yang memegangmu. Oh ya Tuhan, satu-satunya yang ku andal, satunya yang ku rasakanlah tangan itu memegang kalian sekarang. Aku bisa merasakan itu di sini. Aku percaya hal itu juga terjadi di kalian. Biarlah tangan itu yang menuntun hidup kalian. Janganlah berjalan sendiri. Kalian akan gagal dalam perjalananmu, tapi hanya tangan Tuhanlah yang memberikan kemenangan. Sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Oh, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, sungguh kami aman di tangan-Mu ya Tuhan. Sampai saat ini Engkau menyertai kami. Engkau akan menyertai kami ke depannya. Janganlah kiranya memori buruk yang mengikat kami. Tapi ingatlah, biarlah kami mengingat bahwa sampai saat ini Engkau menyertai kami. Engkau juga akan terus menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu memegang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. God bless everyone.